selamat datang kembali di channel Mrs. Jahat. Banyak hal-hal viral yang sedang menghebohkan jagat media sosial akhir-akhir ini. Yang banyak dihujat netizen plus 62, bahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Yap, si wanita yang membuat heboh se-Indonesia karena cara berpakaiannya dan konten-kontennya. Demi cuan, semakin kena hujat, maka cuan itu semakin datang. Wanita ini adalah Lina Mukherjee yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dan hujatan netizen plus 62. Karena perkara makan babi. Bukan makan babi, tapi daging babi. Emang Lina Mukherjee ular, makan babi. Kan tanpa alasan, Lina Mukherjee mengaku video tersebut hanyalah sebatas konten saja. Dia juga mengungkap bahwa dia itu penasaran apa sih rasa daging babi. Terus kenapa dia dihujat karena daging babi, yang menjadi sebuah permasalahan netizen plus 62 dan yang menjadi alasan dia juga dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena Lina Mukherjee ini beberapa kali makan daging babi itu sambil mengucapkan bismillah. Lupa, aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Itu artinya ia sadar dan mengakui bahwa agamanya itu adalah Islam. Dan di agama Islam itu daging babi itu haram. Serta dalam video tersebut juga, Lina Mukherjee ini selalu membawa-bawa agama Islam saat dia menikmati daging babi tersebut. Dan banyak yang berkomentar kalau tindakan yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini adalah sebuah penistaan agama bagi umat muslim. Jika memang Lina Mukherjee ini terbukti melakukan penistaan, bisa jadi Lina Mukherjee akan dipenjara lebih kurang dari 5 tahun. Pada saat Lina Mukherjee membuat video klarifikasi, ia lagi-lagi mendapat hujatan dari netizen karena Lina Mukherjee itu bukan meminta maaf, tapi dia tuh malah marah-marah sambil mengingatkan kalau manusia itu adalah pendosa. Manusia itu pendosa guys, udahlah. Dan bukan hanya itu saja, Lina Mukherjee juga membawa-bawa nama Ustadz dalam video klarifikasinya tersebut. Ada manusia nggak berdosa, Ustadz aja juga berdosa. Kadang Ustadz istrinya 2, kadang Ustadz... Gimana komentar kalian guys? Tulis komentar kalian ya di kolom komentar. Kasus kedua ini menurut aku ini beritanya membingungkan. Kok bisa? Ya, ada seorang pria yang berprofesi sebagai pengusaha yang rela menceraikan istrinya dan meninggalkan anaknya demi seorang transgender. Belum hilang pemberitaan transgender tercantik di dunia, nongpoi, and then muncul transgender cantik yang bernama Rinrada Thurapan yang dikabarkan menikah dengan pengusaha asal Cina. Ini membuktikan kalau transgender itu lagi naik daun. Gadis, janda, lewat. Jadi awal kisah cinta si pengusaha dari Cina ini dengan transgender cantik dari Thailand. Saat itu pengusaha dari Cina, namanya itu Bao, sedang melakukan perjalanan bisnis ke Thailand dan bertemulah dengan Rinrada Thurapan, si transgender cantik tadi. Jatuh cintalah Bao saat melihat Rinrada untuk pertama kalinya. Mungkin awal-awalnya Bao tidak tahu kalau Rinrada ini adalah seorang transgender. Setelah mengenal lebih jauh, mungkin mereka juga chat-chatan, mengakulah Rinrada ini kalau dia itu transgender. Karena ada pepatah mengatakan cinta itu buta. Bao juga tidak peduli dengan status Rinrada Thurapan yang merupakan seorang transgender. Bao juga mengatakan tidak menjadi sebuah permasalahan besar jika dia menikahi Rinrada Thurapan.
karena Rinrada memiliki bentuk tubuh yang sama pada wanita pada umumnya. Saking cintanya Bao ke Rinrada, Bao akhirnya menikahi Rinrada dan rela menceraikan istrinya dan meninggalkan anaknya demi seorang transgender. Dan kasus yang ketiga ini berkaitan dengan tahta, harta, dan wanita. Seorang laki-laki akan hancur karena wanita, apalagi laki-laki itu memiliki harta dan tahta jika dia tidak memiliki kesetiaan terhadap pasangannya. Yap, seorang kepala desa di Curug Gong, Banten, harus diakhiri hidupnya oleh seorang mantri. Berita ini seketika menjadi geger di dunia perselingkuhan. Jadi buntut permasalahan ini karena asmara yang diperankan oleh 3 orang. 2 laki-laki dan 1 wanita. Pertama itu adalah pelaku yang berprofesi sebagai mantri yang bernama Suhendi. Kenapa Suhendi ini disebut mantri? Karena dia bekerja di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan juga bekerja di RSUD Banten. Peran kedua itu adalah istri Suhendi yang bernama Novi Nufus yang berprofesi sebagai bidan di desa. Banyak berita yang beredar kalau Novi ini disebut-sebut sebagai bidan gemoy. Peran ketiga itu adalah seorang kepala desa yang menjadi korban bernama Salah Munasir. Mantri Suhendi ini dikenal sangat baik oleh masyarakat setempat karena dia banyak membantu masyarakat setempat saat berobat di prakteknya dengan memberikan obat paten, dan biaya berobat ke Mantri Suhendi ini sangatlah murah. Kepala desa yang menjadi korban juga dikenal baik oleh masyarakat setempat karena kepala desa ini sangat dekat dengan masyarakat dan selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di masjid. Kalau dilihat-lihat, mereka ini adalah orang baik. Namun entah kenapa kehidupan mereka berakhir dengan sangat tragis. Isu hubungan Novi si bidan gemoy sudah didengar oleh suami Mantri Suhendi dengan kepala desa Salah Munasir yang berawal sejak pertengahan tahun 2022. Itu berarti perselingkuhan itu sudah terjadi 8 bulan. Isu itu sudah sampai ke telinga Mantri Suhendi kalau istrinya berselingkuh dengan kepala desa. Tetapi Mantri Suhendi ini tetap sabar menghadapi istrinya dan sudah menasehati istrinya, bahkan memperingati istrinya supaya tidak menjalin hubungan terlarang dengan kepala desa Salah Munasir dengan mendudukkan istrinya dengan kepala desa tersebut. Gini ceritanya. Jadi gini cerita yang beredar. Mantri Suhendi ini membawa istrinya ke kepala desa tersebut untuk menyelesaikan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan kepala desa Salah Munasir, sambil memohon kepada kepala desa tersebut agar tidak berselingkuh lagi dengan istrinya. Tapi kepala desa dan istrinya si bidan gemoy tidak mengindahkan permohonan Mantri Suhendi. Hubungan perselingkuhan itu tetap berlanjut. Bahkan si kepala desa itu membelikan si bidan gemoy HP untuk mereka berkomunikasi. Mungkin mereka mau menyampaikan rindu atau menanyakan kamu sudah makan apa belum, seperti itu. Nah, suatu ketika Mantri Suhendi ini menemukan HP yang bukan milik istrinya di kamar. Dengan rasa penasaran, Mantri Suhendi ini membuka HP tersebut yang kebetulan HP itu tidak memiliki password. Dan terkejut terlihat foto-foto istrinya dengan kades Salah Munasir. Dengan amarah, bagaimana tidak, Mantri Suhendi sudah memaafkan istrinya dan meminta kepada istrinya supaya tidak menjalin hubungan lagi dengan kepala desa tersebut. Tetapi si
bidan geboy ini tetap menjalin hubungan dengan Kepala Desa Salah Munasir. Yang namanya sudah emosi karena terbakar api cemburu, keributan pun tidak dapat dielakkan. Keesok harinya, Mantri Suhendi mendatangi kembali rumah kepala desa tersebut dengan membawa jarum suntik yang berisi cairan idiandrili dipheniramin. Awalnya kades tersebut tidak ada di rumah, tetapi Mantri Suhendi meminta istrinya untuk menelpon kades agar segera pulang. Tak lama, 30 menit kemudian, kades pun pulang ke rumahnya. Berbicaralah dua lelaki ini, tetapi keributan tidak dapat juga dielakkan. Mantri Suhendi ini mencari cara bagaimana ia akan menusukkan jarum tersebut ke badan kepala desa. Begitu ada peluang, ditusukkanlah cairan tersebut ke punggung sebelah kiri kepala desa. Tak lama setelah Mantri Suhendi ini menusukkan jarum cairan, kades tersebut pun kejang-kejang, lalu dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit daerah Banten. Menurut informasi, Mantri Suhendi ini juga ikut serta membawa kades tersebut ke rumah sakit dan Mantri Suhendi ini terlihat begitu panik ketika efek dari obat cairan yang ditusukkan ke kepala desa tersebut tidak disangka-sangka olehnya akan mengakibatkan kepala desa tersebut kejang-kejang. Saat dirujuk ke UD Banten, nyawa kepala desa tersebut tidak terselamatkan. Ketika polisi datang ke RSUD untuk menangkap Mantri Suhendi dengan pasrah menyerahkan dirinya kepada polisi. Menurut keterangan Mantri Suhendi pada pihak berwajib, ia hanya ingin memberi efek jerah kepada kepala desa agar tidak berselingkuh lagi dengan istrinya. Yang berkomentar di media sosial bahwa yang dilakukan oleh Mantri Suhendi ini sudah tepat dan banyak juga yang memberikan dukungan kepada Mantri Suhendi. Kalau kalian bagaimana? Terlepas dari banyaknya dukungan dan banyaknya yang memberi semangat kepada Mantri Suhendi, hukum tetap berjalan ya guys, karena akibat dari perbuatan Mantri Suhendi ini hilangkan nyawa seseorang. Oke, sekian video hari ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.